Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Devina Fitri Gunawan dari kelas 2B Pendidikan Jasmani. NPM 192191060. Di sini ya saya akan mempresentasikan tentang hakikat kurikulum 2013. Hakikat kurikulum menurut Saylor, Alexander, dan Lewis tahun 1981 membuat kategori rumusan pengertian kurikulum, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai rencana tentang mata pelajaran atau bahan-bahan pelajaran menurut Kamus Webster New International Dictionary yang sudah memasukkan istilah kurikulum dalam Khasanah Kosakata Bahasa Inggris sejak tahun 1953. Member arti kepada istilah kurikulum sebagai berikut. A course is a specific fixed course of study as in a school or college as one leading to a degree. Yang kedua yaitu the whole body of course offered in an educational institution or by a department thereof. Definisi di atas artinya yaitu yang pertama, sebagai sejumlah pelajaran yang ditetapkan untuk dipelajari oleh siswa di suatu. Yang kedua adalah keseluruhan mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan atau suatu departemen tertentu. Kurikulum sebagai rencana tentang pengajaran belajar. Pengalaman belajar bisa berupa mempelajari mata pelajaran dan berbagai kegiatan lain yang dapat memberi pengalaman belajar yang bermanfaat. Kegiatan belajar pun tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan belajar di dalam kelas ataupun sekolah, melainkan juga kegiatan yang dilakukan di luar sekolah atau di luar kelas asalkan dilakukan atas tanggung jawab sekolah, menurut Romin 1954. Menurut Stratmeyer, Faulkner, dan Matchkims tahun 1947, menurut ketiga tokoh di atas mengartikan kurikulum dalam 3 cara, yaitu yang pertama, mata pelajaran, dan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di kelas. Yang kedua adalah seluruh pengalaman belajar baik yang diperoleh di kelas maupun di luar kelas yang disponsori oleh sekolah. Lalu yang selanjutnya adalah seluruh pengalaman hidup siswa. Kurikulum mencakup aspek yang cukup luas, yakni meliputi seluruh pengalaman siswa. Menurut kegiatan ketiga tokoh di atas berpandangan bahwa pendidikan bertugas mempersiapkan siswa untuk dapat berfungsi dan menyesuaikan diri dengan seluruh aspek kehidupan di atas. Lalu yang selanjutnya adalah kurikulum sebagai rencana tentang kesempatan belajar. Istilah rencana belajar yaitu apa yang diinginkan oleh perencana kurikulum untuk dipelajari siswa selama mengikuti pendidikan di sekolah. Menurut Hilda Tabah, tahun 1962 menyatakan bahwa kurikulum adalah suatu rencana belajar. Oleh karena itu, konsep-konsep tentang belajar dan perkembangan individu dapat mewarnai bentuk-bentuk kurikulum. Rencana belajar mencakup tujuan, materi, organisasi kegiatan, dan penilaian keberhasilan belajar. Dan yang selanjutnya adalah landasan kurikulum 2013. Dalam setiap pengembangan kurikulum pasti ada landasan-landasan yang digunakan. Berikut adalah landasan-landasan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama adalah landasan filosofis. Filosofis Pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Filosofis pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat. Dari sumber lain menjelaskan mengenai landasan filosofis kurikulum 2013, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pendidikan berakar pada budaya bangsa, kehidupan masa kini, dan membangun landasan kehidupan masyarakat. Pendidikan adalah proses pewarisan dan pengembangan budaya. Lalu pendidikan merupakan dasar bagi untuk peserta didik berpartisipasi dalam membangun kehidupan masa kini. Yang selanjutnya adalah landasan yuridis. Secara yuridis,
Kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi. Lalu yang selanjutnya adalah landasan konseptual. Ada relevan pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, pembelajaran kontekstual, pembelajaran aktif, pembelajaran yang valid, utuh, dan menyeluruh. Lalu landasan teoritis. Kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori pendidikan berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal hasil belajar yang berlaku untuk setiap kurikulum. Standar kualitas nasional yang dinyatakan sebagai standar kompetensi lulusan, landasan empiris. Lalu ada prinsip kurikulum 2013. Pembelajaran berdasarkan kurikulum 13 mengacu pada sejumlah prinsip-prinsip pembelajaran seperti yang tertulis pada Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, yaitu sebagai berikut, yaitu peserta didik mencari tahu, pembelajaran berbasis aneka sumber belajar, pembelajaran berbasis proses untuk penguatan pendekatan ilmiah. Lalu yang keempat adalah pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran terpadu, pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi, lalu pembelajaran yang menjaga pada keseimbangan antara keterampilan fisikal, hard skill, dan keterampilan mental atau soft skill. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dan dengan memberi keteladanan ingarso sung tulodo, membangun kemauan ingmadia mangun karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran tuturi handayani. Lalu yang selanjutnya adalah tentang struktur kurikulum SMP atau MI. Dalam standar kurikulum SMP atau MI atau MTS sederajat, ada penambahan jam belajar per minggu dari semula 32, 32, dan 32 menjadi 38, 38, dan 38 untuk masing-masing kelas 7 dan kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Sedangkan lama belajar untuk setiap jam belajar di SMP tetap yaitu 40 menit. Dan yang selanjutnya adalah tentang Standar Nasional Pendidikan atau BNSP. BNSP seharusnya dirumuskan secara kolaboratif, bukan hanya oleh Depdiknas. Artinya masyarakat umum juga perlu ikut serta dalam pembentukan PP tentang SNP atau Standar Nasional Pendidikan. Sebagai bentuk kepedulian, sistem pendidikan adalah suatu konstruksi ide dan konsep yang dapat dikonstruksi mulai dari tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan. Sudah semestinya Depdiknas tidak lagi memonopoli ide pembentukan serta perumusan suatu PP dalam hal pendidikan, karena PP tersebut akan berjalan di dalam masyarakat sendiri, khususnya di dunia pendidikan nasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan kesimpulan dari materi ini adalah kurikulum 2013 merupakan implementasi dan penyempurna dari kurikulum sebelumnya. Hanya saja terdapat sedikit perubahan pada standar isi dan penilaian dengan tetap berpedoman kepada tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan bangsa dan menjadikan manusia yang beriman dan berakhlakul karimah yang tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.